Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Irfan Cahyowaryawan dengan NIM 1909373 dari kelas 2A, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, UPI Kampus Cibiru, akan menjelaskan mengenai rangkuman materi diskrit. Nah, untuk peta konsepnya sendiri, kita akan mempelajari mengenai 3 bab, yaitu kombinatorial, graf, kemudian yang terakhir pohon. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang kombinatorial. Untuk outline-nya sendiri di sini yang pertama adalah definisi kombinatorial sendiri, kemudian kaidah dasar menghitung, setelah itu prinsip inklusi dan eksklusi, permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Untuk definisi, kombinatorial sendiri adalah cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunan. Nah, untuk kaidah dasar menghitungnya yaitu ada dua. Yang pertama rule of product dan rule of sum. Jadi kalau rule of product itu misal percobaan 1 yaitu P hasil dan percobaan 2 Q hasil, maka di mana percobaan 1 dan 2 menghasilkan P dikali Q hasil. Nah, kalau rule of sum sendiri jadi hampir sama, tapi pada saat percobaan 1 atau 2 menghasilkan P plus Q hasil. Nah, untuk prinsip inklusi dan eksklusi sendiri adalah generalisasi pada gabungan dan sejumlah himpunan yang ada. Untuk penerapannya adalah dengan memisalkan A dan B sebagai sembarang himpunan sehingga dapat mendapatkan rumus di atas. Bisa teman-teman lihat. Nah, untuk permutasi sendiri dia didefinisikan sebagai susunan yang dibuat dengan memperhatikan sebuah urutan dari objek yang ada. Nah, untuk permutasi juga berkaitan dengan kaidah perkalian yang dimutasikan dari n objek adalah sebagai berikut. Nah, untuk kombinasi adalah kebalikan dari permutasi, di mana dalam permutasi tadi urutan kemunculan diperhitungkan. Nah, sedangkan dalam kombinasi ini urutan kemunculan kita abaikan. Nah, untuk kombinasi sendiri memiliki lambang yaitu C N, R atau C min R dan mempunyai rumus sebagai berikut. Nah, untuk pertama yaitu kita mencoba latihan soal yang 1. Ada beberapa banyak kata yang terbentuk dari kata Java. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kita tahu bahwa kata Java terdiri dari 4 suku kata, maka 4 faktorial, di mana 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 jika dikalikan menghasilkan 24 buah kata. Nah, untuk latihan soal yang kedua, di sini ada soal yaitu berapa banyak cara membagikan 10 buah manggis pada 3 orang anak. Bila Dadang mendapatkan 4 buah manggis, kemudian Dudung dan Dedeng mendapatkan masing-masing 3 buah manggis. Nah, untuk penyelesaian sendiri di sini 10 buah manggis kita variabelkan menjadi N sama dengan 10, kemudian N1 yaitu Dadang mendapatkan 4, N2 dan N3 yaitu Dudung dan Dedeng mendapatkan 3. Dan bila N1 ditambah N2 dan N3 maka menghasilkan 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 10. Dah, belum lah. Jadi jumlah cara membagi seluruh manggis adalah dimana 10 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial dikali 3 faktorial. Bila dijumlahkan menghasilkan 25.200 cara. Oke, untuk bab 1 selesai. Mari lanjut. Nah, untuk pembahasan yang kedua kita masuk ke dalam bab graf. Nah, untuk outline-nya sendiri bisa teman-teman lihat di sini. Udah, kita lanjut. Nah, untuk mengawalinya kita dengan definisi. Definisi graf sendiri adalah diagram titik dan garis yang membentuk seperti suatu model matematika. Graf juga digunakan dalam mempresentasikan objek-objek diskrit.
dan hubungan antar objek-objek tersebut. Untuk melihat sendiri sejarah graf ini berasal dari penyelesaian masalah jembatan Königsberg di Jerman pada tahun 1736. Selain itu, graf juga memiliki representasi penyelesaian sebagai berikut, yaitu di mana simpul atau vertex menyatakan daratan, kemudian sisi atau edge dia menyatakan jembatan. Nah, di sini ada jenis-jenis graf, yaitu ada 4, di mana jenis-jenis tersebut yaitu ada graf sederhana, kemudian graf tak sederhana, ada graf tak berarah, dan graf berarah. Nah, untuk graf sederhana sendiri, yaitu sebuah graf sederhana dapat didefinisikan sebagai graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, atau disebutnya G1 pada gambar di bawah adalah contoh graf sederhana tersebut. Nah, jadi dia tidak mempunyai gelang sisi ganda. Nah, untuk graf tak sederhana, jadi graf tak sederhana ini atau disebut juga unsimple graph adalah sebuah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, di mana G2 dan G3 bisa teman-teman lihat di bawah. Jadi itu adalah salah satu contoh graf tak sederhana. Nah, untuk selanjutnya yaitu graf berarah, di mana graf berarah ini adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Dua graf pada gambar di bawah ini adalah contoh dari graf berarah. Nah, untuk graf tak berarah sendiri itu dapat diartikan sebagai graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, di mana sebuah graf pada gambar di bawah adalah contoh dari graf tak berarah. Nah, untuk konsep dasar dari contoh graf sendiri, graf itu dilambangkan dengan G sama dengan V, E yang terdiri atas dua himpunan berhingga, yaitu V dan E. Kemudian himpunan V disebut dengan simpul, sedangkan himpunan E disebut dengan sisi. Untuk contoh graf sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu graf isomorfik, di mana bila teman-teman mengetahuinya bahwa graf isomorfik ini diketahui bahwa matriks ketetanggaan atau agency matris adalah sebuah grafik tidak berarah dan merupakan gambaran dua buah graf yang bersesuaian dengan matriks tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu graf planar dan graf bidang, di mana graf planar dan bidang ini adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang saling memotong atau bersilangan, atau itu disebut planar. Jika tidak, maka graf tersebut disebut graf tak planar. Nah, kemudian yang ketiga yaitu graf lintasan dan sirkuit Euler. Nah, untuk ini dijelaskan bahwa lintasan Euler itu yaitu lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, kemudian sirkuit Euler sendiri yaitu sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi kita simpulkan bahwa graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau Eulerian graph. Sedangkan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut dengan graf semi-Euler. Nah, untuk yang terakhir yaitu graf lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, untuk lintasan Hamilton sendiri yaitu lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Nah, sedangkan sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang dilalui dua kali. Jadi kita simpulkan bahwa graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan disebut graf semi Hamilton. Nah, untuk selanjutnya kita latihan soal 1. Di sini ada soal yaitu periksalah apakah barisan 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 merupakan grafik atau bukan. Nah, untuk penyelesaian sendiri kita misalkan bilangan S ini
sama dengan banyak bilangan S ini sama dengan 8. Nah, jadi N sama dengan 8 lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu monoton turun, dimana S sama dengan 6, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1 awalnya. Kemudian kita mengeksekusi 6, nilai 6 dan dikurangi 6 bilangan. Nah, bila prosesnya adalah S1 aksen sama dengan 3, 3, 2, 2, 1, 0, 1 menjadi S1 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengeksekusi 3 dan dikurangi 3 bilangan, dimana S2 menghasilkan 2, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, selanjutnya melakukan lagi eksekusi 2 dan kurangi 2 bilangan di sampingnya lagi, menjadikan S3 aksen sama dengan 0, 0, 1, 1, 0 menjadi S3 sama dengan 1, 1, 0, 0, 0. Nah, langkah yang terakhir yaitu eksekusi 1 dan dikurangi 1 bilangan di sampingnya, dimana S4 sama dengan 0, 0, 0. Nah, bila dilihat tampak S4 hanya memiliki nilai 0 saja, sehingga S4 grafik dan S juga grafik. Nah, untuk latihan soal kedua yaitu lihat pada lintasan di atas. Apakah memiliki sirkuit Euler? Buktikan. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri bila dilihat sesama, kita tahu bahwa nilai dari lintasan di atas adalah A, B, C, D, E, C, H, B, F, H, E, F, G, A. Ya, bisa dilihat. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa graf tersebut memiliki sirkuit Euler karena berawal dari simpul A dan diakhiri dengan simpul A. Ya, selesai. Belum, masih ada bab 3. Nah, bab 3 ini adalah pohon atau tree, sama aja bahasa Inggrisnya. Nah, outline-nya yaitu definisi graf sendiri, sejarah pohon, sifat-sifat dalam pohon, gambar dan sifat pohon, dan penerapan algoritma dalam pohon. Nah, untuk definisinya sendiri, pohon adalah graf tak berarah yang terhubung dengan yang tidak mengandung sirkuit. Sedangkan hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas serta graf yang tidak terhubung dengan sirkuit. Nah, untuk sejarah pohon sendiri, penerapan pohon atau tree pertama kali digunakan oleh seorang matematikawan Inggris bernama Arthur Cowley pada tahun 1857. Penggunaan pohon atau tree ini digunakan Arthur untuk menghitung jumlah senyawa kimia. Nah, untuk sifat-sifat dalam pohon ada 5, yaitu pohon merentang atau spanning tree, pohon berakar, rooted tree, kemudian pohon berurut atau order tree, pohon NRI, kemudian pohon biner. Nah, untuk penerapan algoritma dalam pohon yaitu ada 2 algoritma dalam pohon, yaitu sebagai berikut: algoritma prim dan algoritma Kruskal. Nah, untuk selanjutnya yaitu latihan soal 1. Di sini ada soal yaitu gambarkan sebuah pohon graf dengan ketentuan sebagai berikut. Bila ada A pohon, B hutan, C hutan yang bukan pohon, dan D pohon yang bukan hutan. Nah, untuk penjelasannya sendiri yang A. Jadi graf berikut merupakan pohon. Kenapa? Karena graf terhubung yang tidak memuat sirkuit. Jadi tidak memuat sirkuit. Nah, yang kemudian yang B hutan. Kenapa? Jadi graf G dan komplemennya merupakan contoh hutan dan sekaligus pohon. Nah, untuk hutan yang bukan pohon, jadi graf berikut merupakan hutan tetapi bukan pohon. Mengapa? Karena grafnya tak terhubung atau terdiri dari 2 komponen. Nah, untuk yang pohon yang bukan hutan itu tidak ada karena graf yang demikian merupakan karena semua pohon adalah hutan, jadi tidak memungkinkan gitu. Nah, untuk soal 1 setelah terjawab, maka kita lanjut ke latihan soal kedua.
di sini ada soal yaitu buktikan bahwa setiap sisi pada graf pohon adalah jembatan. Baiklah. Penyelesaiannya, jika ada dua lintasan dari titik A ke titik B pada suatu graf, maka ada sikel yang memuat kedua titik itu juga. Oleh karenanya, ketika kita menghilangkan sisi AB pada suatu pohon dan tetap ada lintasan dari A ke B, maka graf itu bukan pohon karena memuat sikel. Jadi setiap sisi pada graf pohon adalah jembatan. Jadi terbukti. Ya, selesai. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.